I just mean you're both trying to give each other the same damn advice. Oh shit! Jesus, let me in! What is happening? Grab my arm. Rachel, grab my arm. On three. One. Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul The Wilds season pertama episode ke-6. So without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh peneliti Gretch yang sedang berduka atas kematian dari Janet. Sebab di usianya yang masih sangat muda, Janet harus menutup umurnya lebih cepat. Hingga akhirnya Gretch pun memutuskan untuk menghampiri psikiater agar bisa memeriksa tingkat kecemasan yang ia alami. Gretch juga mempertanyakan kapan ia bisa bertemu dengan sang dokter. Sayangnya perawat itu mengatakan bahwa shift sang dokter telah selesai, sehingga Gretch harus menunggu esok hari untuk bertemu dengan dokter selanjutnya. Saat berada di ruang karantina, terlihat Leah sedang dihampiri oleh seorang psikiater bernama Daniel. Leah pun mempertanyakan apakah Daniel merupakan orang yang bisa menjawab pertanyaannya, yaitu setelah 2 hari berada di sana, mengapa orang tuanya belum tiba. Daniel menyebutkan jika departemen sedang menyiapkan visa orang tua dari Leah, yang membuat Leah lantas mempertanyakan kembali kapan ia bisa bertemu dengan yang lainnya. Daniel menjawab bahwa mereka akan segera bertemu, mungkin setelah karantina selesai dilakukan. Serta dengan memisahkan mereka, justru akan membantu tim penyelidik untuk mendapatkan cerita yang benar terkait apa yang sebenarnya telah terjadi di pulau itu. Leah berkata ia sangat merindukan teman-temannya, karena dengan terdamparnya mereka di pulau misterius itu membuat mereka mulai merasakan kecocokan satu sama lain. Leah menjelaskan bahwa selama di pulau itu mereka telah membuat peraturan cukup yang untuk bisa membagi tugas dari per orangnya. Mereka juga berhak mendapatkan 1 hari untuk beristirahat. Ia menyebutkan sejak jasad dari Janet menghilang dari pulau, membuat mereka merasa aneh kembali akan pulau tersebut. Saat Leah sedang merenung sendirian, terlihat ia dihampiri oleh Nora yang mencoba untuk menghiburnya. Nora juga menyarankan Leah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat seperti mencurahkan kesehariannya dalam sebuah buku catatan. Awalnya Leah menolak karena ia sama sekali tak bisa menggambar maupun mencurahkan isi hatinya ke dalam tulisan. Tetapi justru pada akhirnya Leah mau menerima saran itu dan mencoba sesuatu yang baru dengan mencurahkan apa isi di dalam hatinya dalam tulisan. Lalu scene flashback kepada di mana Leah yang sedang menulis curahan hatinya di sebuah hutan. Di sana ia kembali mengingat akan momen indah ketika dirinya masih bersama dengan Galanis. Tak lama kemudian Ian menghampirinya untuk berterima kasih karena Leah sudah mau ikut ke dalam acara. Di malam harinya, Ian dan Leah mencoba untuk membangun tenda bersama dan setelah tenda itu terpasang, mereka memandangi bintang dari dalam. Dan di sana Ian serta Leah sempat mendapatkan momen untuk menikmati kebersamaan mereka. Ian pun lantas dengan segera mulai memegang tangan dari Leah dan menciumi bibirnya. Namun ketika tangan Ian sedang memegang aset lain dari Leah, Ian mendapatkan sedikit penolakan darinya yang tak ingin mereka melakukan hal lebih dari sekedar ciuman. Tetapi entah mengapa saat ciuman itu berlangsung Leah tiba-tiba menangis karena ia merasa sedang sangat kacau. Ian pun lantas mempertanyakan apakah ini semua karena Galanis. Ian menyebutkan bahwa dirinya dapat membunuh Galanis atas apa yang telah ia lakukan kepada Leah. Karena tak ingin ada keributan, Leah pun meminta kepada Ian untuk tak menyebutkan kata-kata itu. Sayangnya justru Ian tak mendengar perkataan tersebut dan terus-menerus menjelek-jelekan nama dari Galanis, yang membuat Leah marah dan langsung pergi dari tenda itu. Kembali ke pulau di mana Leah mulai menuliskan kata-katanya dengan menuliskan apa yang terjadi padanya dan teman-temannya. Perhatian Leah pun teralihkan ketika Shelby yang sedang bertingkah aneh dengan berjalan di pulau sendirian. Tak lama kemudian Rachel memanggil teman-temannya karena ia baru saja menemukan sebuah kerang yang dapat mereka makan. Dengan segera mereka pun langsung melakukan pesta makan karena selama ini mereka hanya memakan kacang-kacangan untuk bertahan hidup di pulau itu.
Saat mereka menikmati kerang itu bersama-sama, Tony mencoba untuk menghibur mereka dengan memperagakan gaya saat dirinya melakukan hubungan seksual dengan sesama wanita. Gaya gunting. Melihat hal itu, Shelby tak tahan dan mulai menghakimi Tony atas apa yang telah ia lakukan. Lalu setelah mereka semua bubar, Martha merasakan jika telah ada yang salah dalam pencernaannya, sehingga Martha harus muntah-muntah akan apa yang telah dirinya baru saja makan. Beruntungnya, Shelby merasa tak demikian, karena ia tak memakan kerang itu, sehingga ia tidak bisa merasakan efek apapun dari kerang yang telah orang-orang makan. Dan saat Shelby melihat teman-temannya yang lain tampak merasakan hal yang sama, di situ ia mulai panik, karena teman-temannya muntah-muntah akibat makanan yang baru saja mereka santap. Di satu sisi, Gretch sedang dihampiri oleh seorang perawat yang menjelaskan jika baru saja ada telepon masuk untuknya. Tampaknya telepon itu berasal dari salah satu anak buahnya yang memberitahukan bahwa kedelapan gadis itu telah terkena patogen atas kerang yang telah mereka makan. Anak buahnya yang bernama Tom menjelaskan bahwa timnya telah siap untuk pergi ke pulau dengan antibiotik untuk meredakan mual dari gadis percobaan mereka. Lantas Gretch pun meminta kepada Tom untuk menunggu kedatangannya sebelum mereka akan bertindak. Setelah menutup teleponnya, Gretch meminta perawat di sana untuk membiarkannya pulang karena anaknya baru saja telah terkena penyakit. Namun ternyata Gretch tak dapat pulang karena ia telah setuju untuk menandatangani sebuah kontrak agar membiarkan rumah sakit itu menahannya selama 24 jam. Karena cemas akan anak-anak perempuannya, membuat Gretch berusaha untuk kabur dari rumah sakit itu. Yang sayangnya perawat rumah sakit justru harus menyuntikkan obat bius ke dalam tubuh dari Gretch. Di dalam pulau, Fatin mencoba untuk menyelamatkan Tony dengan memberikannya minuman untuk meredakan mualnya. Sementara Lea dan Dot yang tak menerima efek terlalu parah memutuskan untuk segera membagi tugas. Pertama, Lea harus mengambil persediaan obat dari tas milik pilot, sedangkan Dot akan menghampiri Tony untuk merawatnya. Ketika Lea sedang menghampiri hutan untuk mengambil obat, ia melihat Shelby sedang berjalan ke dalam hutan, yang membuatnya langsung segera mengikutinya dan menyimpan tas itu ke sebuah batu. Tetapi ketika Lea tiba di sana, rupanya ia tak berhasil mengikuti Shelby sehingga ia memutuskan untuk pulang ke dalam keramaian. Lea menceritakan kepada Daniel bahwa ia memiliki teori yang menyebutkan bahwa Shelby bertingkah laku seperti itu karena ia telah menyembunyikan sebuah ponsel atau mungkin Shelby menemukan sebuah pistol untuk menghabisi teman-temannya. Scene kembali flashback pada saat di mana Lea menghampiri Ian untuk menjelaskan dugaannya. Yaitu Ian lah orang yang telah memberikan akta kelahiran miliknya kepada Galanis. Sehingga secara tak langsung Ian telah menyabotase hubungan di antara dirinya dengan Galanis. Menanggapi pertanyaan itu, Ian menjelaskan bahwa ia tak akan mungkin melakukannya kepada Lea. Lantas Lea pun menanggapinya dengan meminta kepada Ian untuk mengaku pada Galanis bahwa ia adalah pelakunya dan tak akan menyebarkan informasi jika Lea dan Galanis telah berhubungan badan. Saat mendengarnya, Ian langsung meminta maaf karena ia tak akan melakukan apa yang telah Lea minta. Karena dirinya bukanlah orang yang mengirimkan akta kelahiran itu kepada Galanis. Kembali ke hutan, ketika Dot sedang menghampiri Tony, ia melihat jika kondisi dari Tony sangatlah parah. Sehingga ia bertanya-tanya mengapa Lea tak kunjung datang dengan obat-obatan itu. Ketika hendak pulang pergi ke teman-temannya, Lea ternyata melakukan kekacauan dengan menjatuhkan isi dari tas tersebut. Ia langsung dengan segera memasukkan kembali obat-obatan itu ke dalam tas. Dan ketika Fatin hendak pergi dari sebuah pesta, di dalam mobil Lea ternyata sedang membantu seorang pria untuk mengocok. Dan setelah mengocokkan pria itu, Lea pun langsung mendapatkan ajakan darinya untuk ikut bersama ke dalam pesta dengannya di esok hari. Di pulau, kita kembali ke scene, di mana pada akhirnya Lea telah tiba dengan obat-obatan dan dengan segera memberikan obat itu kepada Dot. Sayangnya ternyata di sana Dot hanya menemukan satu obat saja untuk meredakan mual, karena saat pertama kali menemukan obat itu, ia merasa terdapat 2 antibiotik. Lalu dengan segera Shelby memberikan obat itu kepada Tony, karena di posisi sekarang Tony lah orang yang mengalami efek paling parah. Dan Shelby pun memberikan obat itu tak mudah, karena Tony sempat menolak atas apa yang telah Shelby hendak berikan padanya. Scene bergerak
pada flashback di mana setelah memberikan kocokan kepada pria di dalam mobil, Lea mendengarkan lagu yang mengingatkannya akan kebersamaan yang telah Lea lalui bersama dengan Galanis. Sehingga Lea tak menyadari jika dirinya tertabrak oleh mobil karena berjalan di tengah. Pada malam harinya di pulau, setelah Tony mulai sehat kembali, Martha meninggalkan kelompoknya untuk berjalan-jalan. Dan ketika ia sedang berjalan, Martha jatuh pingsan karena dirinya masih mengalami efek dari kerang yang baru saja ia makan. Di rumah sakit, terlihat orang tua Lea sedang menyebutkan jika ia telah beberapa hari ini menutup dirinya dengan keluarganya sendiri. Dan dokter pun menyarankan mereka untuk membawa Lea ke konsultasi jiwa. Kembali kepada saat para gadis itu di pulau, di mana Dot menjelaskan jika obat antibiotik satu lagi masih ada mungkin Martha dapat diselamatkan. Dan saat mendengar hal itu membuat Tony langsung bertanya mengapa mereka memberikan obat itu padanya. Karena ia merasa sangat tak pantas untuk menerima obat itu. Ia juga tak ingin orang dengan kasih sayang seperti Martha meninggal. Shelby berkata bahwa tadi kondisi dari Tony jauh lebih parah dari siapapun. Sehingga Tony lah yang pantas untuk menerima obat itu. Lantas Lea pun akhirnya berbicara jujur jika mungkin saja ada kemungkinan obat satu tersisa di dalam hutan karena ia telah tak sengaja menjatuhkan obat itu saat berada di sana. Yang membuat Dot tentu marah dan meminta kepada Lea untuk segera menunjukkan jalan menuju hutan. Di ruang karantina, Lea menjelaskan bahwa dirinya telah mencoba untuk memperbaiki kekacauan yang telah dirinya perbuat. Dan Lea pun menyangka jika Daniel telah menyudutkannya dengan menuduh Lea sebagai biang masalah yang saat itu terjadi di pulau. Di sana pun Lea mulai mengalami paranoid, yang membuat Daniel mau tak mau harus memanggil perawat untuk segera menenangkan Lea yang telah kehilangan kendali. Ketika Gretch telah bertemu dengan dokter, ia mencoba untuk melakukan tes pada dokter itu terkait kesehatan mental. Dan setelah ia yakin bahwa dokter itu melakukan tugasnya dengan benar, Gretch menjelaskan tujuannya untuk menghampiri rumah sakit, yaitu agar bisa membujuk dokter Daniel untuk menjadi bawahannya. Gretch berkata, orang dengan pendidikan tinggi setinggi Daniel telah disia-siakan dengan bekerja di rumah sakit jiwa. Dan ia menawarkan Daniel untuk ikut bersamanya ke dalam penelitian yang sedang ia lakukan. Serta menjanjikan bahwa penelitian itu sangatlah bermanfaat untuk orang berpendidikan tinggi seperti Daniel. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan tempat karantina di mana Gretch memuji atas apa yang telah Daniel lakukan kepada Lea. Yaitu membuat Lea dapat terbuka dan menceritakan kronologi di dalam pulau misterius itu. Dan pembahasan dari series The Wild season pertama episode ke-6 pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian series dari The Wild satu ini? Berikan respon di kolom komentar. Tetap subscribe channel Sneakflix serta channel kedua kami yakni Tunikflix. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.